Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianti dengan NIM 211210074. Baik, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi atau memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang ada di dalam mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Dr. Helna Neris MPD, yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum seperti apa, kita harus mengetahui definisinya. Prinsip itu merupakan asas, dasar, keyakinan, atau pendirian. Jadi, pengertian dari prinsip ini tersirat makna bahwa prinsip merujuk pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat yang mengatur dan mengarahkan serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang memang serupa. Dari pengertian prinsip ini, kita dapat menjelaskan bahwa seperti apa prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum mengarahkan kepada suatu atau satu hal yang dijadikan patokan dalam pengembangan kurikulum. Nah, hal-hal yang menjadi atau yang perlu diperhatikan terutama pada saat merancang sebuah kurikulum, prinsip ini diperoleh berdasarkan data empiris, data eksperimen, cerita, legenda yang memang ada di masyarakat atau akal sehat atau logisnya gitu ya. Jadi begitulah prinsip. Jadi prinsip ini juga dirumuskan oleh para ahli berdasarkan data-data empiris, data-data yang sudah memang terbukti ya dengan pengalaman yang ada di lapangan, kemudian dari data-data eksperimen, dari data hasil penelitian, uji coba dan lain sebagainya. Kemudian data berdasarkan kebiasaan atau suatu nilai yang dianggap benar. Yang terakhir itu berdasarkan akal sehat atau logisnya. Nah, ada sesuatu hal yang memang kuat secara empirisnya atau pengalamannya, tapi masih lemah secara teoritisnya. Begitu juga sebaliknya. Ada data-data secara teoritisnya atau secara ilmiahnya bisa dipertahankan, tetapi masih kurang dalam pembuktiannya. Nah, selanjutnya kurikulum ini juga ada dua ya, teman-teman. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi dua. Ada prinsip secara umum atau prinsip umum. Yang kedua itu prinsip khusus, yang dimana prinsip umum ini yang dimana di dalamnya itu ada biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum ya dimanapun itu. Kedua itu merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang memang sudah atau yang bisa membangunnya gitu. Nah, yang kedua, prinsip khusus itu ada dalamnya prinsip yang memang hanya berlaku di tempat tertentu saja dan di situasi tertentu saja, teman-teman, yang merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri gitu. Nah, untuk selanjutnya, prinsip umum yang pertama itu adalah relevansi, yang dimana relevansi ini adalah prinsip kesesuaian baik internal maupun eksternalnya. Kesesuaian relevansi secara eksternal yaitu kesesuaian kurikulum dengan tuntutan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang individu ketika berada di masyarakat. Nah, jadi prinsip relevansi eksternal ini menuntut bahwa kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga ketika seseorang telah melakukan pendidikannya ini, mereka bisa berkontribusi dengan baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun negara. Jadi, prinsip relevansi eksternal ini dapat kita maknai bahwa inti dari kurikulum adalah mempersiapkan program belajar untuk mempersiapkan peserta didik bisa beradaptasi di masa depan. Artinya, kita membekali mereka pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan.
Baik, selain dari prinsip relevansi secara eksternal atau prinsip umum yang tadi sudah saya jelaskan, selanjutnya ada relevansi internal, yaitu kesesuaian antara komponen dalam kurikulumnya, itu antara kesesuaian komponen evaluasi. Jadi tidak sesuaian antara komponen ini bisa menjadi kurikulum tidak berfungsional atau tidak fungsional atau tidak berfungsi dengan baik. Misalkan di jam pelajaran atau di mata kuliah tidak sesuai dengan materi, tentu akan sangat sulit mencapai sebuah tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya karena materinya saja sudah beda. Begitu juga dengan evaluasi tujuannya. Menguji efektivitas dari sebuah program tentu harus berlandaskan kepada tujuan. Oleh sebab itu, antara tujuan dan evaluasi juga harus beradaptasi atau terdapat kesesuaian ya. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berarti bahwa pengembangan kurikulum itu tidak boleh atau terutama dalam pelaksanaannya. Jadi kurikulum ini yang terdapat pada sebuah dokumen itu kan akan diterapkan. Jadi pada saat kurikulum diterapkan tentu tidak harus sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Kurikulum fleksibel ya, artinya jadi bisa disesuaikan dengan kondisi tertentu. Pada saat tujuan pembelajarannya peserta didik bisa mengenal lingkungan atau mengenal lingkungan sekitar tempat tinggalnya itu ya. Berarti dalam pelaksanaannya juga bisa disesuaikan di mana mereka tinggal yang tidak boleh disesuaikan dengan apa ya atau tempat tinggal mereka gitu tuh. Jadi tidak terpatok atau berarti dalam pelaksanaannya ini bisa disesuaikan di mana saja gitu. Mereka tinggal yang tidak boleh ya dilakukan karena adalah tujuan pembelajarannya itu mengarah kepada mengenal suatu kota tertentu. Artinya peserta didik yang tidak tinggal di kota yang sama tentu akan kesulitan melakukan pembelajaran secara konkret gitu. Ya, karena dia memang membahas kota yang berbeda, kecuali yang dibahas itu adalah kota-kota yang bersejarah. Itu salah satu contoh tujuan atau materi yang bisa disesuaikan dengan kondisi di mana peserta didik itu berada. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas atau prinsip keberlanjutan baik antar tingkat kelas ataupun jenjang pendidikan. Artinya suatu kurikulum getaran untuk tingkatan tertentu berdasarkan kepada hal-hal yang sudah mereka ketahui di kelas sebelumnya ya, dan yang akan dipelajari pada saat itu tentu mempersiapkan tingkat kelas berikutnya, terutama mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutannya. Jadi ada jenjang untuk keberlanjutan dari kurikulum atau materi yang harus mereka kuasai dengan memiliki pemetaan materi atau mengenai kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Jadi akan mudah dideteksi apa yang telah mereka pelajari, sedang dipelajari ataupun memang sedang dilakukan gitu. Selain itu, prinsip ini juga membantu pengembang kurikulum dan pelaksanaan kurikulum terkait dengan persyaratan dari suatu materi pada satu mereka telah menguasai tingkat materi tertentu yang menjadi persyarat. Jadi berarti materi selanjutnya bisa diberikan berdasarkan yang keempat adalah prinsip praktis dan efisiensi. Prinsip praktis dan efisiensi ini mengarah kepada kemudahan dalam pelaksanaan. Jadi kurikulum yang dirancang itu sederhana dalam makna mudah diterapkan. Ada kurikulum yang dirancang itu membutuhkan dana yang cukup besar, tapi yang disarankan adalah merancang tujuan materi, organisasi dan evaluasinya yang hemat-hemat. Jadi berarti tidak memberikan batasan biaya tertentu. Hemat bukan berarti murahan. Pertimbangan efisiensi bukan berarti kita memberikan materi apa adanya atau seadanya kepada peserta didik. Jadi rencana kurikulum yang memungkinkan untuk diterapkan, jadi prinsip praktis dan efisiensi ini perlu kita perhatikan, terutama ditinggal di wilayah geografis yang sangat berbeda-beda. Pertimbangkan
atau dijadikan sebuah pertimbangan kurikulum yang bisa diterapkan oleh daerah pusat pemerintahan dan kurikulum yang bisa diterapkan di daerah pinggiran atau daerah 3T. Yang kelima adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan pada saat tujuan tercapai. Pada dasarnya kita sudah melaksanakan kurikulum yang efektif karena prinsip keefektifan ini kita mesti merumuskan secara jelas. Tujuan yang bisa tercapai, bisa diukur dan logis dan masuk akal seperti itu. Ya, jadi prinsip efektivitas ini bagaimana nanti tujuan itu bisa dicapai pada saat tujuannya sudah tercapai. Berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif. Itulah prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum ini berlaku dimanapun pada saat kurikulum itu dirancang. Kemudian ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini berlakunya dalam kondisi tertentu atau keadaan tertentu. Ya, keadaan tertentu saja. Pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan itu ada tujuan pendidikan jangka panjang, ya jangka panjang, menengah, dan khusus atau jangka pendek. Terkait dengan prinsip yang berkenaan dan dengan tujuan pendidikan ini juga harus berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Survei mengenai persepsi orang tua, survei terhadap pandangan ahli, terhadap kebutuhan pasar, dan pengalaman-pengalaman negara lain, serta penelitian-penelitian yang ada. Jadi, berdasarkan hal-hal itulah dirumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum prinsip khusus. Yang kedua adalah prinsip berkenaan dengan isi pendidikan atau kontennya agar pendidikan dan penerapan kurikulum itu fungsional atau berfungsi. Isi pendidikan mesti mencakup 3 domain, ya. Ada prinsip ini harus mencakup 3 domain, yaitu 3 domain kognitif, afeksi, dan psikomotor. Tidak cukup fungsional sebuah kurikulum pada saat kita hanya mempelajarkan atau membelajarkan mereka secara kognitif saja, sedangkan afeksi dan keterampilannya terabaikan. Jadi, prinsip ini menekankan bahwa domain ini perlu diakomodasikan dalam merancang, melaksanakan, atau maupun nanti ketika evaluasi kurikulum yang ketiga. Prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran, seperti apa proses pembelajaran yang dilaksanakan pada saat kurikulum itu sudah ada. Ini sangat banyak sekali kaitannya, baik mulai dari tujuan inti atau konten yang disampaikan, metode perorganisasian, materi, dan termasuk evaluasi misalnya. Nah, di sini apakah strategi metode teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran cocok dengan bahan pembelajaran yang diajarkan? Jadi, apakah strategi metode cocok dengan bahan pembelajaran dan bagaimana kecocokannya dengan media pembelajaran yang digunakan? Kemudian, apakah strategi metode media dan termasuk bahan pembelajaran cocok dengan kebutuhan atau karakteristik dari peserta didik? Jadi, banyak hal lain dalam proses pembelajaran ini yang perlu diperhatikan. Hal itu terkait dengan individu yang dibacakan, apa saja kebutuhan dari peserta didik, bagaimana tuntutan belajar saat ini, seperti apa kebutuhan masa depan, itu yang menjadi pertimbangan dalam proses dari pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, yang keempat, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran pada saat merancang kurikulum. Juga harus dipertimbangkan pada saat itu dilaksanakan kira-kira media pembelajaran yang dapat digunakan seperti apa. Apakah memang harus menggunakan media yang sama atau dapat digantikan dengan media lain? Bagaimana membuatnya? Siapa yang akan membuat? Berapa biayanya? Dan bagaimana penyebarannya itu? Nah, ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Dan yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Evaluasi ini kembali lagi kita. Jadi kepada tujuan awal, apa yang tujuannya sudah dirumuskan, tujuan itulah yang menjadi fokus baik dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun dalam evaluasinya. Karena dengan rumusan tujuan yang jelas, kita akan tahu apa yang diukur, apa yang akan dinilai, dan seperti apa nanti hasil evaluasinya.
Jadi itulah prinsip-prinsip khusus yang berlaku pada tempat dan kondisi tertentu. Sedangkan tadi prinsip umum berlaku dimanapun kurikulum itu dikembangkan. Demikian mungkin ya pembahasan yang saya paparkan ini sudah mencakup dari beberapa yang tadi sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.